Semua orang melihat rudal Iran jatuh di Israel, tapi hampir tidak ada yang bertanya pertanyaan paling penting ini. Kenapa Iran benar-benar melancarkan serangan itu? Apakah ini serangan mendadak, atau balasan atas sesuatu yang terjadi sebelumnya? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar kronologi lengkapnya, tanpa narasi berlebihan, tanpa propaganda, hanya fakta yang disusun supaya mudah dipahami. Dan percayalah, urutannya jauh berbeda dari apa yang ramai di media sosial. Sebelum lanjut, penting untuk dicatat. Video ini bukan dukungan kepada pihak manapun. Tujuannya hanya menjelaskan konteks geopolitik berdasarkan laporan yang tersedia secara publik. Konflik ini kompleks, sensitif, dan penuh narasi dari berbagai sisi. Jadi kita akan fokus pada kronologi dan analisis, bukan glorifikasi perang. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Banyak orang mulai cerita dari saat rudal Iran diluncurkan. Padahal, itu bukan titik awal sebenarnya. Menurut berbagai laporan internasional, ketegangan meningkat setelah Israel melakukan serangan udara terhadap target strategis di wilayah Iran. Setelah itu, Amerika Serikat juga melakukan operasi militer terhadap fasilitas yang dianggap penting secara strategis. Dari sudut pandang Teheran, langkah itu dianggap sebagai serangan balasan, bukan serangan pertama. Sekarang coba pikirkan sebentar. Dalam geopolitik, siapa yang menyerang dulu sering menentukan cara dunia melihat konflik. Tapi tunggu dulu, bagaimana bentuk balasan Iran sebenarnya? Iran tidak menggunakan satu jenis senjata saja. Mereka meluncurkan kombinasi rudal balistik dan drone jarak jauh menuju Israel serta beberapa target militer Amerika di kawasan. Kenapa kombinasi ini penting? Karena dalam strategi modern, tujuannya bukan selalu menghancurkan semuanya, tetapi membebani sistem pertahanan lawan. Bayangkan radar menerima puluhan hingga ratusan target sekaligus. Sebagian besar bisa dicegah, tapi peluang sebagian kecil lolos menjadi lebih tinggi. Dan inilah yang mulai terlihat di lapangan. Beberapa rudal berhasil menghantam area tertentu di Israel dan menimbulkan kerusakan nyata. Video ledakan langsung viral. Internet pun langsung ramai dengan satu kesimpulan: Iran mendominasi. Tapi apakah sesederhana itu? Stop sebentar. Yang sering kamu lihat di media sosial adalah rudal yang berhasil masuk. Yang jarang terlihat, ratusan intersepsi di udara. Israel menggunakan sistem pertahanan berlapis. Banyak ancaman memang berhasil dicegah sebelum mencapai target. Namun ada satu fakta yang jarang dijelaskan. Tidak ada sistem pertahanan udara yang 100% sempurna. Kalau 100 rudal datang dan 90 berhasil dihancurkan, 10 rudal yang lolos tetap bisa menciptakan kerusakan besar. Dan satu rudal balistik saja cukup untuk merusak satu blok bangunan. Itulah kenapa visual kerusakan terlihat sangat dramatis meskipun tingkat intersepsi tinggi. Jadi apakah Iran benar-benar mendominasi? Jawaban jujurnya, tidak sepenuhnya. Di satu sisi, Iran memang menunjukkan kemampuan menyerang jarak jauh dan berhasil menembus pertahanan di beberapa titik. Di sisi lain, mayoritas ancaman tetap dicegah oleh sistem pertahanan Israel dan tidak runtuh. Jadi istilah yang lebih akurat menurut banyak analis adalah partial penetration. Artinya ada keberhasilan terbatas, tetapi belum mengubah keseimbangan militer total. Dan ini penting, karena perang modern bukan soal semua rudal harus kena. Kadang cukup beberapa yang lolos untuk menghasilkan efek psikologis besar. Sekarang kita masuk bagian yang sering bikin salah paham. Saat orang melihat kapal induk Amerika berpindah posisi, muncul narasi bahwa mereka kabur. Saat pesawat pemerintah Israel terdeteksi di luar negeri, muncul cerita bahwa pemimpin mereka melarikan diri. Padahal, dalam doktrin militer, repositioning aset strategis adalah prosedur normal saat risiko meningkat. Artinya, banyak narasi viral sebenarnya muncul karena konteksnya hilang. Dan di era media sosial, narasi sering bergerak lebih cepat daripada fakta. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau pertahanan modern bisa ditembus meski hanya sebagian, apakah ini tanda strategi perang udara sedang berubah? Apakah era drone murah dan rudal massal akan memaksa negara-negara besar mengubah doktrin pertahanan mereka? Ini pertanyaan yang sekarang sedang diperdebatkan banyak analis militer. Dan mungkin, jawaban sebenarnya baru akan terlihat dari konflik berikutnya. Kalau kita rangkum secara sederhana, eskalasi mulai setelah serangan awal Israel dan Amerika terhadap target di Iran. Iran kemudian melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone. Sebagian serangan berhasil menghantam target dan menyebabkan kerusakan nyata. Namun mayoritas ancaman tetap dicegah oleh sistem pertahanan berlapis. Tidak ada dominasi penuh dari satu pihak. Yang ada adalah perang strategi, perang teknologi, dan perang persepsi. Sekarang aku ingin tahu pendapat kamu.
Menurut kamu, apakah serangan Iran ini lebih berdampak secara militer atau justru lebih besar efek psikologis dan politiknya? Tulis opini kamu di kolom komentar. Diskusi seperti ini selalu menarik untuk dibaca. Kalau kamu suka analisis geopolitik yang santai tapi tetap jelas seperti ini, kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Regime preservation.